Shalom semuanya, saya senang sekali dapat kesempatan hari ini untuk membawakan renungan di Prodi Teologi. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kami, hati ketemu hati ya Tuhan. Biar kami mendengarkan suara Tuhan. Kami yang rindu mendengar suara Tuhan, kami ingin sekali Tuhan mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang mendengar firman singkat ini ya Tuhan. Biar kami diberkati Tuhan pada saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar pada hari ini, mari sama-sama katakan amin. Oke, nah saya kebagian akan bawain tema khotbah hari ini tentang merindukan suara Allah yang hidup. Nah, ada satu quote yang keren banget, yang saya suka sekali dari materi ini, yaitu dari Frederick W. Faber. Frederick mengatakan begini, hanya duduk dan memikirkan Allah, alangkah senangnya. Memikirkan Dia, membisikkan namanya, tak ada kebahagiaan lebih besar daripada itu di dunia ini. Saya akan notice salah satu kata yang penting banget, dikatakan di dunia ini. Jadi bagi Weber, tidak ada yang lebih membahagiakan dalam hidupnya selain bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia begitu merindukan suara Tuhan. Tetapi sayangnya, banyak sekali orang Kristen hari-hari ini ternyata tidak merindukan suara Tuhan. Maka dari itu kita akan lihat ada beberapa hal yang membatasi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, yang membatasi kita merindukan suara Allah yang hidup adalah kita seringkali mengandalkan manusia. Sayangnya banyak orang Kristen lebih senang mendengar tentang Tuhan dari orang lain dan bukan secara langsung atau dari dirinya sendiri yang merindukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Salah satu firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah dengan demikian kalau begitu salah mendengarkan suara Tuhan dari orang lain, dari hamba Tuhan atau dari pimpinan kita? Tentu enggak teman-teman. Tetapi yang Tuhan mau kita tidak mengandalkan hanya mendengarkan suara Tuhan dari orang lain. Tetapi Tuhan mau kita juga merindukan untuk mendengar suara Dia pribadi kepada kita semua. Itu dia, yang pertama mengandalkan manusia. Dikit-dikit Pak Pendeta, dikit-dikit pimpinan, dikit-dikit gembala. Enggak teman-teman, Tuhan juga mau bicara sama kita semua. Nah yang kedua, yaitu adalah seringkali banyak orang Kristen membatasi untuk merindukan suara Allah yang hidup karena dia menolak mendengar suara Tuhan. Wah, ini terdengar aneh sekali gitu ya, atau terdengar kayaknya enggak deh gitu. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang justru menolak mendengar suara Tuhan. Dia yang membatasi dirinya sendiri untuk mendengar suara Tuhan atau untuk merindukan suara dari Allah yang hidup. Nah, 1 Samuel 8 ayat 7b mengatakan begini. Ini Tuhan sendiri yang ngomong waktu itu, waktu dia marah sekali ke orang Israel. Dia berkata kepada Samuel, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Apa yang membuat kita membatasi diri kita untuk merindukan suara Allah yang hidup? Seringkali kita mau Tuhan bekerja dengan cara kita. Seolah-olah kita mau ajarin bagaimana Tuhan caranya bekerja. Seolah-olah kita sendiri dengan pemikiran, dengan pemahaman kita sendiri yang mengkotakkan Tuhan, bahkan mengkerdilkan Tuhan. Nah, ini adalah satu pelanggaran yang sangat Tuhan tidak suka. Khususnya kalau dalam konteks ayat ini adalah apa yang orang Israel lakukan pada masa itu. Mereka kepengen menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Mereka menolak untuk dipimpin Tuhan secara langsung. Mereka maunya lewat raja. Seringkali kita batasi Tuhan dengan pemahaman-pemahaman teologi kita bahkan, sehingga kita tidak lagi merindukan suara Allah yang hidup. Nah yang ketiga, apa yang membatasi kita untuk merindukan suara Allah yang hidup adalah kurang percaya. Secara tidak sadar ataupun bahkan secara sadar, banyak orang Kristen, orang percaya yang hari-hari ini dia tidak percaya kalau Tuhan masih terus berbicara sampai hari ini, sehingga dianggap suara Tuhan sudah tidak ada lagi. Ini ada yang sadar ataupun secara nggak sadar. Mari cek diri kita sendiri. Kita masih percaya nggak kalau Tuhan
masih berbicara kepada setiap kita sampai hari ini. Nah, oleh sebab itu kita akan lihat kebenaran tentang suara Allah. Ini yang penting untuk kita simpan semua hari ini. Yang pertama adalah Tuhan rindu berbicara kepada kita. Ini kebenaran yang sangat penting, di mana Tuhan itu sangat menginginkan punya relationship. Tuhan itu sangat menginginkan punya hubungan dengan kita. Dan bagaimana caranya satu hubungan dapat berjalan jika tidak pernah ada komunikasi? Dalam doa-doa kita lebih banyak meminta. Dalam doa-doa kita lebih banyak dari diri kita sendiri. Kita lupa bahwa yang namanya komunikasi itu dua arah. Artinya kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan pun berbicara kepada kita. Tuhan itu rindu loh untuk berbicara kepada kita semua. Dan ini seringkali tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh banyak orang, betapa rindunya Tuhan untuk memperdengarkan suaranya. Maka dari itu penting sekali untuk merindukan suara Allah yang hidup. Ada satu lagu yang saya suka banget, lagunya bilang begini: dekat padamu itu rinduku. Nah, lirik setelahnya bagus sekali. Setiap kataku kau pun menunggu. Jadi setiap kata dari kita pun Tuhan menunggu. Artinya juga Tuhan rindu kita berbicara kepada Dia, Dia berbicara kepada kita. Bukan cuma lewat orang lain, tapi Tuhan mau secara langsung, sehingga kita punya satu hubungan dengan Tuhan yang spesial. Nah, yang kedua, kebenaran tentang suara Allah adalah suara Tuhan atau suara Allah adalah untuk semua orang yang rindu. Itu artinya suara Tuhan bukan cuma untuk satu golongan orang khusus, bukan cuma untuk misalnya mahasiswa teologi, atau cuma untuk gembala jemaat, atau cuma untuk pejabat-pejabat gereja, tetapi suara Tuhan sediakan untuk semua orang yang apa? Ada kata kuncinya di sini, yang rindu. Nah, teman-teman atau saudara-saudara semua, apakah saudara-saudara sudah rindu mendengarkan suara Allah yang hidup hari ini? Atau kita sedang membatasi diri kita dengan cara-cara kita yang suka-sukanya kita menolak suara Tuhan, kita nggak percaya kalau Dia masih berbicara, atau kita lebih senang kalau Tuhan berbicara lewat orang lain dan kita cuma terima itu mentah-mentah tanpa pernah kita uji dan menerima suara Tuhan sendiri. Nah, maka dari itu kesimpulannya apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, yang terakhir adalah kita harus merindukan, mencari, dan menerima suara Allah yang hidup. Yang pertama kita harus rindukan, setelah kita merindukan suara itu, cari suara itu. Dan ketika kita sedang mencarinya, jangan batasi diri kita. Izinkan Tuhan berbicara, maka itu menerima suara Allah yang hidup. Nah, itu dia. Saya berdoa teman-teman semua, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita semua setelah mendengarkan renungan singkat ini, kita merindukan kembali suara Allah yang hidup, sehingga kerohanian kita nggak mati, kerohanian kita nggak kering, tapi kerohanian kita hidup, dan kerohanian kita adalah satu kerohanian yang basah, yang dilimpahi oleh hadirat Tuhan. Dan kita bisa rasain kebahagiaan yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, yang Faber sudah katakan tadi. Seperti yang Mazmur katakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pelataran Tuhan, hadirat Tuhan, tidak ada bandingannya. Kalau saya boleh gambarkan sedikit tentang apa itu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat di mana Tuhan mengizinkan kita mencicipi sedikit suasana surgawi. Maka dari itu hadirat Tuhan adalah tempat yang sangat indah dan penuh kebahagiaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengar renungan pada hari ini. Hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh setiap mereka yang mendengar boleh merindukan suara Allah yang hidup. Dan ketika mereka merindukan dan mencari Tuhan, kiranya berbicara pada setiap mereka. Mari buka hati yang keras Tuhan, mari pulihkan dan jamah semua yang terluka ya Tuhan, sehingga kami semua boleh mendengar suara Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur pada saat hari ini Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.